Selamat datang kembali di channel Guru Bahasa. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai pidato persuasif. Kalian pasti sudah sering mendengar kata pidato. Namun, beberapa di antara kalian mungkin baru pertama kali mendengar istilah pidato persuasif. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih artinya pidato persuasif? Apa pula tujuan dari pidato persuasif? Nah, dalam video ini akan kita bahas semuanya. Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Pidato persuasif adalah pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Adapun tujuan dari pidato persuasif adalah untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden, berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai cara-cara memersuasi. Ada etika, emosi, dan logika. Yang pertama adalah etika. Etika berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Selanjutnya, emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Contohnya, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Terakhir, logika. Logika berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Selanjutnya, berbicara mengenai struktur isi pidato persuasif. Ada 3 hal, yaitu pertama, pernyataan posisi, yang kedua, tahap argumen, dan yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Pertama, siapa yang diyakinkan? Kedua, apa yang akan diyakinkan? Mengubah pandangan atau perilaku. Ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Dan yang keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Berikutnya, tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan,
contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Urutan argumen tergantung penulis, mulai dari argumen paling kuat atau mulai dari argumen yang paling lemah hingga ke yang paling kuat. Setiap pengembangan pikiran atau argumen berisi sejumlah kalimat. Setiap paragraf disusun dengan kalimat topik yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf sebelumnya. Hampir semua paragraf memiliki satu gagasan utama yang dikembangkan dan membentuk bagian dari teks eksposisi keseluruhan. Terakhir, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi atau rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekadar berdasarkan emosi dan intuisi. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Selanjutnya, kita berbicara mengenai ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, dalam kalimat 1, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Dalam kalimat 2, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di luar negeri. Dalam kalimat 1, terdapat kata memberlakukan. Memberlakukan adalah kata kerja. Selanjutnya, kata memberlakukan dinominalisasi menjadi pemberlakuan. Contoh lainnya, membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, merintis menjadi perintisan. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke bentuk pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Berikutnya, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Misalnya, aku, saya, Anda, kalian, kami, kita, atau mereka. Contoh, kita harus peduli pada lingkungan. Selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Sembako merupakan subjek, diberikan merupakan predikat, dan oleh dermawan merupakan objek. Berikutnya, kata teknis.
Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, dalam perbankan, kata teknisnya defisit, surplus, bunga. Dalam bidang pertanian, kata teknisnya hama, bibit, panen, irigasi. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya. Contoh, benar bersinonim dengan betul. Namun, benar atau betul berantonim dengan salah. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh, ketakutan, kegembiraan. Ketakutan kata dasarnya adalah takut yang merupakan kata sifat. Begitupun dengan kegembiraan kata dasarnya gembira. Karena memperoleh awalan dan akhiran ke-an, maka menjadi kata benda. Berikutnya, kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Kalimat tersebut mencoba menggugah emosi pendengar dan pembaca. Berikutnya adalah kata tugas yang berupa konjungsi. Konjungsi merupakan ungkapan penghubung atau kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Contoh, sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Terakhir, modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya, mungkin, dapat, akan, barangkali, nyaris, seharusnya, pasti, tentu, sebenarnya, dan sebagainya. Contoh, kami akan mendukungmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dalam video-video pembelajaran berikutnya.